Kenapa mengembalikan uang dalam bentuk permen bisa dipidana? Ternyata guys, alat pembayaran ya di wilayah Indonesia itu haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya itu memiliki nilai dalam satuan rupiah. Terus kenapa kadang penjual di mana-mana itu ya, itu mengembalikan uang itu dalam bentuk permen dan ini ternyata bisa dipidana gitu. Karena sahabat hukum ya, pada dasarnya permen itu tidak bisa dikategorikan atau tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga ya nggak bisa digunakan sebagai uang kembalian. Kalau kita lihat realitas yang ada gitu. Ketika kita berbelanja di minimarket atau di supermarket ya, itu bukan hal baru. Misalnya si kasir tadi itu menawarkan pengembalian uang dengan beberapa permen sesuai nominal kembalian kepada konsumen ya kita. Kadang-kadang juga saya pernah dikembalikan dalam bentuk kantong plastik gitu, saking nggak adanya lagi. Oke, kita akan bahas di video kali ini. Biasanya praktek-praktek seperti ini ya, pengembalian dengan permen ini dilakukan kasir dalam bentuk pengembalian yang kecil kan, dengan alasan uang nominalnya itu tidak ada gitu, uang receh, nggak ada uang receh maksudnya. Meski terlihat sepele sebenarnya, praktek ini harusnya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena sahabat aku, memberikan uang kembalian dalam bentuk permen itu bukan bentuk transaksi jual beli permen ya antar pembeli dengan penjual maksudnya gitu. Jadi uang kembalian itu ditukar dengan permen itu, walaupun ini sudah sering terjadi di masyarakat ya, saling memaklumi. Tapi sebagai bentuk alat pembayaran ini bisa dipermasalahkan gitu. Kalau ya ada pihak yang ingin mempermasalahkan. Karena perlu dipahami guys, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu tentang mata uang ini ya, alat pembayaran yang sah pada dasarnya adalah uang. Adapun mata uang yang berlaku sah di Indonesia adalah rupiah. Ada dalam bentuk kertas, kemudian ada juga dalam bentuk logam. Itu yang sah gitu. Kalau dalam bentuk permen atau kantong plastik tadi ya tentu saja tidak sah gitu, bisa dijadikan masalah. So pada setiap jenis uang ya, baik itu kertas maupun logam, itu ada cirinya. Cirinya apa ya? Rupiah. Tanda tertentu pada setiap mata uang rupiah itu sudah ditetapkan untuk menunjukkan identitas, membedakan dengan masalah harga atau nominalnya. Kemudian ini juga bertujuan untuk mengamankan rupiah itu sendiri dari pemalsuan. Kemudian selain berbentuk uang logam dan uang kertas, kita juga bisa menggunakan alat pembayaran yang lain. Ada, kita sering pakai itu kartu ATM. Kemudian di situ ada kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar dan uang elektronik. Nah, jenis-jenis alat pembayaran ini tercakup dalam suatu sistem pembayaran ya, saling sistem bersama gitu. Bisa saling transfer, saling bayar, gitu kan, saling clearing. Nah, dalam suatu sistem pembayaran seperti ini itu ada unsur sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kewajibannya kan, dalam transaksi pembayaran tadi. Salah satu unsur yang harus dipenuhi sumber dana tadi adalah memiliki nilai dalam satuan rupiah tentunya. Jadi alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit tadi yang sumber dananya itu memiliki nilai dalam satuan rupiah tentunya. Terus gimana dengan pemberian uang kembalian dalam bentuk permen? Jelas bahwa permen itu tidak bisa dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk uang kembalian sebenarnya. Nah, selain itu juga berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang ya, ditegaskan lagi bahwa rupiah itu wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan untuk pembayaran.
penyelesaian penuntasan kewajiban ya yang harus dipenuhi dengan uang gitu, dan atau transaksi keuangan lain yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi uang kembalian merupakan bentuk dari transaksi dengan tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang. Ya tentu saja wajib menggunakan rupiah maksudnya. Bagi si penjual atau pelaku usaha ya, atau pengusaha yang tidak menjalankan ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang ini bisa diancam pidana guys. Pidananya itu tidak tanggung-tanggung ya, itu kurungan paling lama 1 tahun dan denda itu paling banyak 200 juta rupiah. Ini nilai yang lumayan nih, gak sedikit ini. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga, itu pelaku usaha itu, si pengusaha tadi itu juga wajib untuk beriktikat baik ya dalam melakukan kegiatan usahanya. Itu artinya apa? Jika konsumen itu membayar dengan nilai tukar yang disepakati, jadi ketika konsumen membayar dengan uang, bentuk uang kembalian juga harus berbentuk uang gitu, atau dalam satuan rupiah, bukan dalam bentuk permen. Bagaimana seandainya, ini seandainya aja, uang kembalian itu kalau misalnya kita kembalikan, kita belikan lagi ke penjual ya di minimarket misalnya, kita berikan permen itu untuk membeli sesuatu, si penjual tadi mau nggak? Dan saya yakin pasti nggak mau gitu rata-rata. Kemudian mereka kembalikan permen misalnya 5 biji, terus kita tukarkan barang gitu dengan permen ini, mereka juga nggak mau kan. Nah itu maksudnya tidak terjadi kesepakatan yang sebaliknya gitu. Kemudian kita bisa simpulkan ya dari apa yang kita bahas ini bahwa tidak diperbolehkan kembalian dengan permen, baik dalam Undang-Undang Mata Uang ataupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi karena pelaku usaha itu wajib beriktikat baik dan pembayaran harus dengan nilai tukar yang disepakati atau sama, uang kembalian tukaran ya, permen juga merupakan pembayaran yang tidak sah gitu, sehingga dapat dipidana dengan ancaman pidana itu maksimal 1 tahun dan denda maksimal 200 rupiah. Itu guys, bagi kalian yang coba-coba bertransaksi, khususnya para pengusaha, pemilik swalayan, supermarket, minimarket ya. Hindari ini, siapa tahu ada yang coba-coba menggugat misalnya, bisa terhindar dari masalah ini. Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi nanti di video